Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi, pendahuluan yang kita perlukan sebelum kita melangkah lebih jauh di mata kuliah matematika teknik ini. Karena secara umum yang namanya matematika teknik itu terangkum dalam satu disiplin ilmu yang biasa disebut dengan kalkulus. Ya karena itu, secara umum kalau kita membaca semua buku teks yang mengandung kata kunci kalkulus, maka itu semua akan membantu kita untuk lebih memahami matematika teknik ini. Ya, namun sebagian dari kalkulus itu sebetulnya sudah kita pelajari di bangku sekolah dulu. Ya, karena itu ya ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali sebelum kita melangkah lebih jauh di matematika teknik ini. Yang pertama adalah mengenai bilangan real dan juga garis real. Secara umum, yang namanya bilangan real itu adalah bilangan yang dapat dituliskan atau diekspresikan dengan bilangan desimal. Kita ambil contoh, kalau misalnya ada angka min 3/4. Itu dapat kita ekspresikan dengan bilangan minus 0,75. Misalnya seperti ini. Ya. Ya kalau di sini misalnya saya menggunakan tanda koma, ya tapi biasanya kalau kita melihat di buku-buku teks yang membahas kalkulus, ya biasanya dari barat, maka koma ini itu menggunakan titik. Ya, koma yang ini menggunakan titik. Tapi karena ya saya mengikuti PUEBI, ya maka saya tuliskan dengan koma. Ya, namun kita harus bisa menempatkan diri kapan kita menggunakan koma atau apakah koma yang kita baca itu maksudnya pemisah antara ya bilangan dengan bilangan per 10 atau titik itulah yang memisahkan antara bilangan dengan bilangan per 10. Ya. Kemudian misalnya ada angka 1/3. Ya. Maka di sini pun kita akan dapat menuliskannya menjadi bilangan desimal. Seperti ini. Demikian juga kalau misalnya ada angka akar 2 misalnya. Ya. Itu pun dapat kita ekspresikan menjadi ya misalnya 1,412 dan seterusnya. Ya. Maka ketiga bilangan ini adalah bilangan real. Ya, mudahnya seperti itu. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari bilangan real, bahwa semua bilangan yang terangkum dalam bilangan real itu dapat digambarkan dengan satu garis lurus. Ya. Jadi maksudnya kalau kita misalnya menggambar sebuah garis seperti ini. Ya. Maka ketiga bilangan yang kita tulis tadi itu bisa kita ketahui kedudukannya pada bidang ini. Ya. Misalnya akar 2 ada di sini. Ya, kemudian 1/3 misalnya kita tuliskan di sini. Ya, kemudian misalnya minus 3/4 ada di sini misalnya. Ya, kemudian nanti di sini ada 0. Ya. Kemudian misalnya di sini ada 1 ya. Dan seterusnya. Jadi semua bilangan yang kita bisa tuliskan dalam sebuah garis lurus seperti ini, maka itulah yang disebut dengan bilangan real. Kemudian aturan yang terkait dengan bilangan real ini salah satunya adalah pertidaksamaan. Ya, kita dulu sudah belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya A, B, dan C itu adalah bilangan real, ya maka ada beberapa aturan pertidaksamaan yang
telah kita pelajari. Misalkan ketika A itu lebih kecil dari B, maka A ditambah C itu lebih kecil dari B ditambah C. Ya, ini mudah dipahami karena C itu bilangan yang sama. Ya. Demikian juga kalau misalnya A lebih kecil dari B, maka A dikurangi C itu lebih kecil dari B dikurangi C. Itu juga lebih mudah difahami. Sama juga. Kemudian kalau misalnya A lebih kecil dari B dan C itu lebih besar dari 0, artinya bernilai positif, maka ketika A dikalikan dengan C itu lebih kecil dari B dikalikan dengan C. Ya, ini juga mudah difahami. Nah, yang perlu perhatian mungkin yang nomor 4. Ya, kalau A itu lebih kecil dari B dan C itu lebih kecil dari 0. Artinya apa? Artinya C itu bernilai negatif. Maka B dikali C itu lebih kecil dari A dikali C. Ya, mudahnya kalau pertidaksamaan yang seperti ini kemudian ada satu konstanta negatif, maka tandanya itu jadi dibalik. Ya, kalau kita lihat tadinya A ya itu lebih kecil dari B. Maka ketika ini, ya sisi ini itu dikalikan dengan min C, sisi ini juga misalnya min C, ya. Maka nantinya tanda yang ini itu akan dibalik. Maka nantinya akan menjadi AC itu lebih besar dari BC. Ya. Maka ini sama saja dengan yang ini ya. Sama saja dengan yang ini. Ya. Kemudian kalau A itu lebih besar dari 0, maka 1/A itu juga lebih besar dari 0. Kemudian jika A dan B itu masing-masing bernilai positif atau ya keduanya itu bernilai negatif, ya maka ketika A itu lebih kecil dari B, maka 1/B itu lebih kecil dari 1/A. Ya. Jadi intinya kita perlu ya lebih teliti dan lebih memperhatikan ketika nanti ada perubahan misalnya tanda dari positif menjadi negatif. Atau suatu bilangan apakah tadinya menjadi pembilang atau penyebut dan lain sebagainya. Nah itulah yang nanti biasanya akan mengalami perubahan ketika nanti kita membahas mengenai pertidaksamaan. Nah, kemudian bilangan real itu secara umum itu dapat dibagi menjadi 3. Ya, jadi yang pertama itu adalah bilangan natural. Ya, bilangan natural. Nah, bilangan natural itu biasanya yang bernilai positif. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian bilangan integer. Ya. Bilangan integer itu yang juga bisa bernilai negatif. Ya, jadi misalnya 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Ya. Ini adalah bilangan integer, ya. Kemudian kalau bilangan yang ketiga adalah bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini itu adalah ya, biasanya bilangan yang dapat dituliskan dengan ya, pembagian. Misalnya A per B ya atau C per D dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian bilangan real yang tidak masuk dalam bilangan rasional ini itu biasanya disebut dengan irasional. Ya, misalnya bilangan pi, bilangan akar 2 dan seterusnya.
Kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan, maka kita perlu memperhatikan, ya paling mudah bagi kita untuk memahaminya adalah dengan kita gambarkan, ya, atau kita buat di garis lurus. Baik itu untuk suatu interval yang tertentu, ya, finite, atau interval yang tak tentu, infinite. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah notasinya. Ya, notasinya apakah menggunakan tanda kurung, ya, atau menggunakan tanda kurung siku atau kurung tegak. Ya. Jadi misalnya di sini yang pertama kita lihat notasinya adalah intervalnya antara A sampai B. Ya. Artinya itu adalah suatu fungsi X di mana X itu terletak di antara A dan B. Ya, A lebih kecil dari X dan lebih kecil dari B. Nah, ini tipenya terbuka. Nah, pada saat seperti ini kita lihat di gambar, itu lubang yang ada di A dan lubang yang ada di B itu terbuka. Ya. Berbeda dengan yang berikutnya yang menggunakan kurung siku. Ya, kita perhatikan yang kurung siku ini. Nah, itu ya ini adalah fungsi X di mana A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Nah, ini merupakan tipe yang tertutup. Nah, kalau misalnya lebih kecil sama dengan seperti ini, kita perhatikan di A dan B. Maka kita lihat di situ tertutup lubangnya. Ya, mudahnya seperti itu. Sehingga ketika kita bertemu dengan yang lainnya, misalnya AB yang seperti ini, yang satu kurung siku, yang satu kurung, ya tanda kurung biasa. Ya, maka yang tanda kurung siku itu nanti lubangnya di sini tertutup. Ya. Sedangkan yang tanda kurung biasa itu terbuka. Ya, ini tipenya setengah terbuka. Begitu juga kalau dibalik. Misalnya yang kiri itu tanda siku dan yang kanan itu tanda, atau yang kiri itu tanda kurung biasa, kemudian yang kanan itu adalah tanda kurung siku seperti ini. Ya. Maka di sini pun sama. Ya, di sini kosong, yang di sini terisi. Ya, jadi yang penting memahami hal itu. Ya, dengan memahami hal itu, maka tidak sulit untuk memahami yang infinite, yang tak tentu. Karena sama saja, ya, kita lihat di lubangnya ini, terbuka atau tertutup. Kalau terbuka berarti lebih besar, tapi kalau tertutup itu berarti lebih besar sama dengan. Sama juga yang dengan bawahnya ini. Ya. Ya, kemudian ya, atau saya tuliskan saja fungsinya di sini. Ya. Yang atas itu adalah fungsinya 2x min 1 lebih kecil dari x plus 3. Sedangkan yang bawah itu min x per 3 lebih kecil dari 2x plus 1. Sedangkan yang bawahnya lagi itu adalah 6 per x min 1 itu lebih besar sama dengan 5. Nah, dengan kita mengetahui fungsi-fungsi, ya misalnya ada suatu fungsi, itu kita dapat menggambarkan bagaimana ya bentuk, ya kalau misalnya bilangan tersebut kita letakkan di garis lurus. Misalnya yang pertama, ya, kalau misalnya kita jabarkan, maka 2x min 1 itu lebih kecil dari x plus 3. Ya, sehingga nanti 2x lebih kecil dari x plus 4, sehingga x lebih kecil dari 4. Ya, maka di sini kita lihat seperti ini. Ya, demikian juga yang nomor 2 ini. Ya, bilangan ini itu bisa kita gambarkan atau kita uraikan menjadi, ya saya tulis di sini saja, min x per 3 lebih kecil dari 2x plus 1. Ya, maka min x itu lebih kecil dari 6x plus 3.
Kemudian 0 lebih kecil dari 7x plus 3. Maka min 3 itu lebih kecil dari 7x. Maka ya, atau tetap di sini aja, min 3 per 7 itu lebih kecil dari x. Ya, maka yang mudahnya x itu lebih besar dari min 3 per 7. Seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa kita tuliskan menjadi 6 per x min 1 itu lebih besar sama dengan 5. Maka 6 itu lebih besar sama dengan 5x min 5. Sehingga 11 lebih besar sama dengan 5x, sehingga ya 11 per 5 itu lebih besar sama dengan x. Ya. Kemudian karena ini adalah suatu fungsi yang x min 1-nya ini tuh menjadi penyebut, ya, maka ada syarat tambahan. Ya, bahwa nilai x itu harus selalu, ya saya tulis di sini, nilai x itu harus selalu di atas 1. Mengapa? Karena kalau tidak, maka 6 per x min 1 itu bisa negatif atau tidak terdefinisi. Ya, maka x itu nanti ada di antara 1 dan 11 per 5. Ya, sedangkan yang di sini itu kosong. Ya, kemudian ya kita masuk ke nilai mutlak. Ya, kita dulu sudah belajar bahwa yang namanya nilai mutlak, ya misalnya nilai mutlak dari x itu sama saja, ya, itu baik x ataupun min x, ya, itu kalau ketika x lebih besar sama dengan 0, baik x lebih kecil dari 0. Ya. Maka nilai mutlaknya itu sama. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah jarak dari bilangan tersebut ke titik 0 dalam sebuah garis bilangan real. Misalnya kita lihat di gambar yang pertama ini. Nah, kita dulu sudah belajar bahwa nilai mutlak dari minus 5 itu sama dengan 5. Nah, apa maksudnya? Itu adalah jarak ini. Ya, jarak antara 0 sampai minus 5. Yaitu jaraknya kan 5. Ya, jarak selalu positif. Demikian juga nilai mutlak dari 3 itu angkanya selalu 3. Ya, karena jarak antara 0 dan 3 itu ya 3. Ya. Ya, demikian juga kalau misalnya kita melihat ada nilai mutlak dari 4 minus 1 atau nilai mutlak dari 1 minus 4. Itu nilainya sama-sama 3. Ya, mengapa? Karena ini, ya, jarak antara 1 dan 4, ya, jarak antara angka 1 dan 4 di sebuah garis bilangan real itu selalu sama, yaitu selalu 3 nilainya. Ya, maka yang dimaksud dengan nilai mutlak itu adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Sehingga kita juga harus paham ketika nilai mutlak itu dilibatkan dalam sebuah pertidaksamaan. Misalnya contoh yang ada di sini, nilai mutlak dari X itu lebih kecil dari A. Nah, maksudnya itu adalah jarak antara suatu titik X dengan titik 0 itu nilainya selalu lebih kecil dari nilai A yang ini. Ya. Maka nilai X itu bisa di sembarang titik yang ada di antara minus A sampai A. Ya. Bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Jadi itu maksudnya nilai mutlak X itu lebih kecil dari A.
Artinya X itu terletak di antara minus A dengan A. Maka inilah yang harus kita pahami ketika kita menemukan suatu nilai mutlak, ya, kemudian dimasukkan ke suatu interval. Misalnya nilai mutlak X sama dengan A. Ya, itu hanya akan bisa terjadi ketika nilai X itu plus A atau minus A. Atau nilai mutlak X itu lebih kecil dari A, itu maksudnya adalah seperti yang ada pada gambar sebelumnya, bahwa X itu bisa berada di titik manapun antara minus A dengan A. Nah, bagaimana kalau nilai mutlak X itu lebih besar dari A, ya, maka itu adalah kebalikannya, bahwa entah X itu lebih besar dari A, atau X itu lebih kecil dari minus A. Ya, jadi yang jadi patokan adalah jarak antara titik X dengan titik 0. Ya, kemudian untuk nomor 8 dan nomor 9, yaitu secara umum sama dengan nomor 6 dan 7, hanya bedanya ada sama dengannya itu. Ya, kemudian misalnya ada dua buah persamaan. Ya, saya tulis persamaannya. Yang atas itu nilai mutlak dari 2x min 3 itu lebih kecil sama dengan 1. Ya, sedangkan yang bawah itu nilai mutlak 2x min 3 itu lebih besar sama dengan 1. Ya. Maka kalau kita lihat itu sama, ya, antara persamaan yang atas dengan persamaan yang bawah, hanya bedanya di tanda lebih kecil sama dengan di sini, kemudian lebih besar sama dengan di sini. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa yang atas itu garisnya ada di antara 1 dan 2, dan yang bawah itu garisnya ada yang di kiri 1 dan di kanan yang 2. Ya, mudahnya kita uraikan saja. Yang atas ini, ya, jadi 2x min 3 itu lebih kecil sama dengan 1, maka kita buat seperti ini. Ya, min 1, ya, sesuai dengan aturan yang kita pelajari sebelumnya. Lebih kecil sama dengan 2x min 3, lebih kecil sama dengan 1. Ya, tadi kita sudah belajar, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 1, artinya minus 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Ya, hanya seperti itu. Ya, kemudian kita tambahkan 3 semuanya, jadinya 2 lebih kecil sama dengan 2x lebih kecil sama dengan 4. Ya, maka 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau yang bawah, ya, kalau misalnya ini 2x min 3 itu lebih besar sama dengan 1. Ya. Maka kita buat jadi 2 bagian. Ya, di bawah saja. Jadi misalnya 2x min 3, ya, itu lebih besar sama dengan 1. Atau 2x min 3 itu lebih kecil sama dengan min 1. Ya, sesuai yang tadi. Ya, kemudian x, ya, min 3 per 2 itu lebih besar sama dengan setengah. Atau x min 3 per 2 lebih kecil sama dengan min setengah. Ya, kemudian x lebih besar sama dengan 2 atau x lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi gambarnya yang di situ. Ya, demikian kita cukupkan pertemuan yang pertama.